Shalom. Renungan kali ini berjudul Malaikat-Malaikat Berperang, bagian ke-7, oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Pesan dan pelayanan Yesus membelah semua yang mendengar ke dalam satu dari dua kategori: mereka yang percaya dan taat, atau mereka yang menolak dan memberontak. Perpecahan ini antara ketaatan dan pemberontakan membelah bukan hanya manusia, namun juga malaikat-malaikat ke dalam dua kategori. Mereka yang berserah pada ketuhanan Yesus dan mereka yang menolaknya dan memberontak. Alkitab memberi berbagai contoh malaikat-malaikat yang taat pada Allah dan berperang dengan malaikat-malaikat dalam pemberontakan melawan Allah. Dalam peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam kitab Daniel, malaikat-malaikat memainkan peran menentukan. Satu porsi lain dari kitab suci yang memberi pentingnya malaikat-malaikat adalah kitab Wahyu. Untuk mengerti pesan dari dua kitab ini, penting mengapresiasi bagian yang dimainkan oleh malaikat-malaikat dalam peperangan spiritual. Malaikat-malaikat tertentu memiliki bidang-bidang tanggung jawab spesifik yang diberikan pada mereka. Ini benar untuk dua-duanya, baik malaikat-malaikat Allah maupun malaikat-malaikat Satan. Sebagai contoh, Mikael digambarkan pada Daniel sebagai pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Daniel 12 ayat 1. Bangsa Daniel tentunya bangsa Israel. Tanggung jawab Mikael atas Israel berlanjut bahkan setelah mereka diasingkan dari tanah mereka dan berlanjut sampai hari ini. Kapanpun kitab suci fokus pada pelayanan malaikat agung Mikael, kita bisa simpulkan bahwa Israel panggung tengah dalam peristiwa-peristiwa sejarah di bumi. Kita juga mencatat bahwa Satan memiliki malaikat-malaikat yang ia sudah beri bidang-bidang tanggung jawab tertentu. Kita mengingat Daniel 10 ayat 13 mengacu pada pemimpin kerajaan orang Persia yang adalah malaikat satanik yang ditugaskan oleh Satan untuk melaksanakan tujuan-tujuannya dalam imperium Persia. Kadang-kadang ini membawa malaikat-malaikat Allah dan Satan ke dalam konflik langsung satu sama lain. Dalam konteks ini, satu ekspresi karakteristik yang diaplikasikan pada malaikat-malaikat adalah bertahan atau mempertahankan. Sebagai contoh, dalam Daniel 11 ayat 1, malaikat mengkomunikasikan pada Daniel, "Seperti dahulu aku juga," kata malaikat, "mendampinginya, bertahan atau mempertahankan untuk menguatkan dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius orang Media itu." Juga di pasal berikutnya kita membaca, pada waktu itu juga akan mempertahankan Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Pasal 12 ayat 1. Kita mungkin menerjemahkan frasa bertahan atau mempertahankan sebagai alternatif menyatakan kedudukannya. Dalam situasi-situasi malaikat-malaikat Allah menyatakan kedudukannya, mereka menegaskan otoritas yang Allah sudah komitkan pada mereka atas teritori tertentu. Konflik-konflik malaikat-malaikat ini bukan pertempuran-pertempuran kecil. Konflik antara Gabriel dan malaikat-malaikat yang melawannya berakhir 21 hari. Senjata apa yang mereka gunakan? Kita tidak bisa menemukan gambaran detail dalam kitab suci, namun malaikat-malaikat Allah melakukan sedikitnya 3 hal. Mereka membuat proklamasi, mereka menaikkan pujian, mereka menyembah. Tak usah diragukan lagi, umat Allah dan malaikat-malaikatnya terpanggil untuk menggunakan 3 tipe peperangan ini. Membuat proklamasi
adalah bentuk peperangan spiritual yang sayangnya sangat sedikit dimengerti oleh sebagian besar lingkungan-lingkungan Kristen hari ini. Efek-efeknya adalah untuk melepas otoritas firman Allah ke dalam situasi. Mungkin situasi dalam hidup pribadi kita, atau mungkin situasi politik. Apapun situasinya, mungkin tidak ada cara yang lebih efektif untuk melepas kuasa Allah daripada membuat proklamasi yang tepat. Proklamasi pada gilirannya harus diikuti dengan pujian. Jika kita benar-benar percaya hal-hal yang kita sudah proklamasikan, maka respons logikal kita mempersembahkan pujian tanpa perlu menunggu melihat penggenapannya. Pujian pada gilirannya memimpin secara alamiah ke dalam penyembahan, di mana kita tidak sadar lagi problem-problem yang kita sudah hadapi, namun sederhananya telah diambil alih oleh Allah sendiri. Penyembahan yang benar tidak memiliki sasaran lebih dari Allah. Ia sendiri cukup untuk semuanya. Peperangan dengan proklamasi mungkin yang paling tidak dimengerti dari 3 tipe peperangan diilustrasikan dengan baik dengan cara Yosua memimpin Israel ke dalam warisan mereka di Kanaan. Benteng satanik pertama yang bertahan melawan mereka adalah kota Yeriko. Untuk melakukan penyerangan langsung ke atas tembok-tembok yang bertahan kuat itu akan mengorbankan banyak korban. Namun Allah menunjukkan Yosua strategi berbeda. Persatuan proklamasi umat Allah. Ini senjata yang meruntuhkan tembok-tembok Yeriko tanpa satu korban pada Israel. Jika kita menggambarkan malaikat-malaikat Allah membuat proklamasi, kita mungkin bertanya, jenis proklamasi apa yang mereka buat? Esensi dari semua proklamasi efektif adalah mengutip firman Allah sendiri daripadanya. Satu dari isu-isu paling dipertengkarkan pada saat ini adalah hak pada tanah Israel. Proklamasi yang tepat bagi malaikat Gabriel, karenanya sehubungan dengan ini mengambil dari kata-kata Musa dalam Keluaran 32 ayat 13, ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan firman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Sebagai alternatif, Gabriel bisa mengingatkan Tuhan janji-janjinya sendiri yang dibuat kepada Yerusalem. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Yehezkiel 16 ayat 60. Ia bisa mendeklarasi bahwa janji membangun Yerusalem berhubungan erat dengan kedatangan Yesus. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya. Mazmur 102 ayat 17. Atau ia bisa menyatakan bahwa Allah juga sudah menjanjikan masa depan kekal bagi Yerusalem. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya dan Yerusalem turun-temurun. Yoel 3 ayat 20. Ini contoh-contoh positif proklamasi-proklamasi Alkitabiah. Namun proklamasi adalah pedang bermata dua. Bisa digunakan untuk atau melawan Allah. Satan mengerti baik kuasa proklamasi, dan ia melihat bahwa umat manusia dibombardir dan diserang dari sumber-sumber di bawah kendali Satan. Wilayah dunia yang secara reguler dibombardir dengan proklamasi ini adalah Timur Tengah. Ini menjelaskan kenapa ada kuasa besar antikristus di seluruh wilayah ini. Resistensi umat manusia di sini begitu kuat terhadap klaim-klaim Yesus. Bukti menarik kuasa proklamasi kejahatan di bawah kendali Satan.
di dalam mulut hamba-hamba Allah. Meski demikian, membuat positif proklamasi adalah satu dari senjata terkuat Allah yang sudah diberikan pada umatnya. Roh Kudus sendiri yang memberi kita keberanian untuk membuat proklamasi. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan tetap mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Sebagai hamba-hamba Allah, kita memiliki banyak untuk dipelajari mengenai kuasa proklamasi, pujian, dan penyembahan. Kita sering begitu lambat memuliakannya, kemuliaan yang menjadi miliknya. Kita menanti-nantikan hari di mana semua orang yang sudah diberkati oleh Allah akan merespons dengan memberinya kemuliaan miliknya. Dari setiap benua dan pulau, lagu-lagu pujian dan ucapan syukur riang gembira akan naik ke surga. Kita tidak bisa menghitung seluruh dampak proklamasi-proklamasi itu. Begitu bumi dijamah oleh kemuliaan Allah dengan cara ini, tidak akan sama lagi. Amin.